Halo, selamat datang kembali di blog Gamarku YouTube channel semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kali ini kita akan membuat sebuah power supply yang kecil. Ini nanti saya akan share layoutnya seperti ini ya. Adaptornya adalah CT ataupun juga mempunyai center tap, jadi bukan single. Dan kita akan membuat rangkaian seperti ini, rangkaian power supply yang digunakan untuk kebutuhan power kecil, dan kita menggunakan 12 volt. Ini masuk rangkaian seperti ini, dan outputnya adalah simetris ya, jadi ada V plus, ada ground, dan juga ada V negatif. Nah, nanti tentunya akan saya share layoutnya buat Anda yang ingin membuatnya. Dan tentunya jangan lupa subscribe. Tapi sebelumnya kita simak dulu sebelum lanjut videonya yang berikut ini. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen di blog Kamarku channel. Ya, kita kembali lagi, dan kali ini saya akan membuatnya secara manual, jadi tanpa PCB ya. Jadi biar mudah diikuti, dan tentunya balik lagi bersama saya ya. Biasanya dipanggil Kaisa Perius ini ya. Dan regulator ini ataupun power supply ini berguna untuk power kecil seperti power pump atau juga power TDA dan yang lain-lain ya. Ini kita lihat ataupun juga kita buat dulu. Ini kebutuhan kita dalam 4 dioda, dan kita satukan ini kutub negatif dan kutub positif ya, jadi secara berbalik seperti ini. Jadi kita lihat di sini ada yang strip ini adalah negatif, dan yang tidak ada stripnya adalah positif. Jadi kita satuin dulu, kita putar seperti ini. Jadi kita sambung antara positif dan juga antara negatif. Kita satuin dulu ya seperti ini, jadi berbalik. Ini akan kita buat untuk rectifier ataupun juga penyearah ya, buat rangkaian penyearahnya. Kita lilit terus seperti ini. Ini karena kita menggunakan metode manual, Anda bisa menggunakan tang sebagai bantuan Anda. Nah, lalu selanjutnya kita pasangkan yang negatif dengan negatif, yang positif dengan yang positif seperti ini. Ini bagian positif, saya akan putar, saya akan satukan dulu. Jadi kalau menggunakan metode manual ataupun juga penyambungan secara manual seperti ini negatif dengan negatif kita satuin dulu juga yang ada stripnya. Kalau tanpa PCB kita harus tahu mana ini anoda dan katodanya ya. Jadi seperti ini penyambungannya. Nah, kita lihat di sini, kita rapikan dulu. Selanjutnya kita solder. Tapi sebelumnya kita bikin dulu ini elko ya. Nah, elko ini harus ada 2 buah ya untuk simetris. Jadi kita satukan seperti ini antara kutub positif dan negatifnya. Ada yang kita sambung dulu seperti ini, kita sambungkan ataupun juga hubungkan. Kita putar seperti tadi. Anda bisa menggunakan bantuan tang seperti ini. Sampai ya cukup kuat ya, sampai cukup kokoh. Nah, jadi di sini ada yang disatukan ya antara positif dan negatif, dan ada negatif dan juga ada positif. Nah, kita selanjutnya hubungkan ini di dioda positif, kita hubungkan
yang tadi kita satukan dioda positifnya yang ada dua itu nyambung, kita hubungkan ke kutub negatif elko, sedangkan kutub negatif dioda yang tersambung yang dua tadi kita hubungkan juga dengan kaki yang satunya. Nah, seperti ini pemasangannya. Mungkin agak ribet ya, agak lumayan cukup ribet kalau tidak menggunakan PCB. Ini saya pasang dulu. Ini adalah bagian negatif dioda, berarti terhubungnya ke positif elko. Kita sambung dulu, kita lilit dulu ya biar kuat, biar tidak copot. Ya Anda bisa mungkin kasih lem atau apa ya untuk pemasangannya. Begitupun sebaliknya di kaki sebelah sini adalah positif dari dioda, kita hubungkan ke kaki negatif elko. Untuk elko-nya sendiri Anda bisa menggunakan 220 UF 16 volt atau mungkin 4700 UF 16 volt ataupun 50 volt, 25 volt nggak jadi masalah ya. Karena di sini saya adanya elko yang lumayan cukup besar. Ini 50 volt, jadi memang cukup besar sekali ya, walaupun untuk tegangan ataupun juga untuk power supply yang kecil. Oke, seperti ini. Kalau semuanya sudah terhubung, lalu selanjutnya kita rapikan dulu ini jalur-jalurnya. Nah, ini untuk CT-nya ya, kita hubungkan dulu ke CT ya. Yang ini kita hubungkan ke 12 volt adapter. Nah, di sini kita akan hubungkan. Oke, untuk supaya kuat rangkaian ini, maka selanjutnya kita lakukan penyolderan dulu pada bagian hubungan ataupun juga koneksi-koneksi yang sudah tadi kita buat agar tidak terlepas. Kita lakukan penyolderan dulu. Oke, jangan lupa ya buat sahabat semuanya, subscribe dulu channel ini. Nanti saya akan juga bagikan layout-layout yang lain yang mungkin banyak dipertanyakan sama teman-teman semuanya yang menginginkan layout yang selama ini mungkin lewat blog saya di blog kamarku.blogspot.com ini belum pada dapat dan bingung ukuran-ukurannya. Nanti akan saya bagikan lewat channel YouTube saya. Jadi silahkan Anda komentar, request layout apa sih yang ingin Anda punya gitu ya, atau ingin di upload sama saya. Nanti akan saya bagikan, akan saya share linknya seperti layout power supply ini juga ya. Nanti akan saya share linknya di deskripsi di bawah, jadi jangan lupa cek di deskripsi di bawah, saya akan share link-linknya. Dan juga jangan lupa subscribe untuk dukungan Anda pada saya untuk membuat konten-konten video berikutnya yang lebih bagus lagi. Dan saya akan share-share juga layout-layout yang lainnya yang lebih bagus lagi dan yang lebih banyak lagi, mungkin yang layout-layout yang Anda sangat butuhkan begitu ya. Jadi jangan lupa dukung terus ya, tonton terus juga videonya, jangan di skip-skip ya, biar Anda ngerti. Nanti setiap video akan saya jelaskan bagaimana runtutan-runtutannya. Selain hanya share layout juga, mungkin kita akan jelaskan juga agar lebih detail, agar Anda lebih ngerti untuk bagi para sahabat semuanya yang masih pemula seperti saya gitu ya, biar nggak bingung bagaimana cara merangkainya. Saya yakin semuanya kok bisa untuk membuat sebuah rangkaian. Ini kita rapikan dengan menggunakan gunting kuku ya, tadi sudah. Kita langsung hubungkan bagian CT-nya, ini kita rapikan dulu. Oke, kalau sudah kuat dan rapi, kita langsung solder saja di bagian CT-nya ataupun juga center tap dari adapter ini. Saya menggunakan 1 ampere di sini, jadi cukup kecil
hanya untuk power yang akan nanti saya buat, dan akan nanti saya juga share videonya kepada Anda apa yang saya buat di video selanjutnya. Sebuah power kecil yang lumayan suaranya cukup enak didengar ya, buat di kamar gitu. Jadi ini adalah sekalian saya buat tutorialnya untuk pembuatan, hanya uji coba saja ya, jadi untuk trial aja membuat power supply-nya ya, buat yang kecil-kecil saja. Mungkin nanti yang lainnya saya akan share juga nanti layout power yang saya buat. Oke, kita sambung saja ini CT-nya ke bagian regulatornya. Sudah cukup kuat. Kita lanjut lagi ke proses selanjutnya. Oke, jangan lupa ya sekali lagi buat teman-teman subscribe dan juga tonton terus, karena dengan subscribe Anda akan tahu apa video yang terbaru dari channel saya ini, dan nanti saya akan bagikan layout yang mungkin selama ini Anda bingung, belum tahu ukurannya gitu, atau mungkin ukuran dan juga untuk membuatnya agak bingung karena di blog sengaja saya mungkin tidak sharekan untuk ukurannya, tapi saya nanti akan bagikan untuk sahabat-sahabat semuanya di lewat channel YouTube saya, link-linknya yang Anda tinggal hanya print saja di ukuran tertentu gitu ya, yang sudah saya sediakan dan sudah bisa Anda download langsung di format yang sudah saya sediakan, dan Anda bisa membuat PCB-nya dengan mudah ya, dengan metode-metode mungkin transfer paper, atau juga dengan lotion anti nyamuk, dengan setrika, atau dengan sablon, atau dengan cutting sticker dan yang lain-lain. Anda bisa tinggal print saja ya. Jadi sekali lagi silakan jangan lupa subscribe channel ini, share ya, atau bagikan untuk teman-teman Anda yang suka dengan hobi membuat ya yang simpel-simpel aja ya. Saya bukan seorang ahli di bidang elektro, tapi ya ini hanya hobi saja, bagian dari keseharian saya, mungkin ya iseng aja gitu ya. Bukan, jadi sekali lagi saya bukan seorang ahli di bidang elektronik, tapi hanya suka saja ya, hobi-hobi aja gitu ya. Jadi ya mungkin kalau yang bisa saya jawab ya akan saya jawab, tapi kalau yang nggak bisa saya jawab mohon maaf ya. Sekali lagi, jadi kita sama-sama belajar. Jangan lupa sekali lagi subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya biar Anda tahu, dan sebagai dukungan Anda juga terhadap channel ini, agar saya juga membuat videonya lebih bersemangat membagikannya kepada Anda. Dan silahkan ya komen mau apa ya, layout apa mungkin yang ingin teman-teman bikin, atau yang selama ini teman-teman susah untuk dapatkannya. Mudah-mudahan nanti saya bisa share di channel ini dan akan saya bagikan untuk Anda yang ingin eksperimen atau beruji coba membuat beberapa rangkaian elektronik seperti saya ya, belajar. Dan ada beberapa yang sudah berhasil, ada beberapa juga yang menemui kendala tentunya ya. Jadi saya akan melakukan eksperimen dulu sebelum saya share dengan teman-teman semuanya. Nah, ini kita sambung seperti ini dengan kabel ya, tadi seperti yang tadi saya sebutkan. Ini untuk 12 volt dari adaptornya kita sambung ke bagian dioda yang dibolak-balik ya, atau yang terdapat sambungan antara min dan plus. Ya, untuk ingin yang lebih rapihnya lagi, saya sudah sediakan layoutnya untuk pembikinan regulator seperti ini. Kalau menggunakan metode manual mungkin agak lumayan sedikit agak ini ya, agak ribet juga gitu ya. Kalau yang sudah terbiasa menggunakan PCB ya pasti pengennya mungkin lebih rapi gitu ya. Tapi kalau untuk uji coba, mungkin sebelum menggunakan PCB bisa dicoba dulu seperti ini ya. Kita rangkai dulu secara manual, atau banyak juga yang menggunakan, yang lebih suka dengan teknik point to point ya, atau P2P ya.
Jadi digabung tanpa menggunakan PCB seperti ini. Walaupun mungkin agak kurang rapi, tapi teman-teman bisa nanti dibikin yang lebih rapi lagi ya. Nah, ini kita lihat dulu jalur-jalurnya. Nah, pada bagian sini ini adalah yang terhubung ke koneksi PLN ya. Ini ke jalur AC 220 0 volt sampai 220 volt yang bisa kita langsung solder ke steker atau ke colokan. Oke, pada bagian ini kita sudah selesai, jadi kita tinggal nanti hubungkan saja ini jalur keluaran dari negatif elko. Ini berarti adalah V negatif ya, ataupun jalur outputnya V negatif. Dan ini juga saya sudah buat, ini adalah regulator yang menggunakan catu daya single ya, single. Dan ini sudah dilengkapi dengan adjustable regulator ya, adjustable voltage ya. Jadi ini untuk menaik dan menurunkan tegangan dengan single supply tegangan ya. Jadi kita bisa naik turunkan. Nanti mungkin di video yang lain saya akan membagikannya dengan Anda, bagaimana cara membuat adjustable power supply. Nah, ini seperti ini jadinya. Jangan lupa, sekali lagi silahkan cek di deskripsi untuk yang membutuhkan layout yang ingin membuat PCB power supply ini, saya akan sediakan. Dan jangan lupa juga share atau bagikan, like atau komen apabila Anda menginginkan beberapa layout yang ingin dibagikan di channel ini sebagai dukungan Anda. Jangan lupa pantang terus di blog Komarku Channel. Terima kasih dan sampai jumpa.